Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Agroindustrialis dan penonton di rumah yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga dapat mendengarkan podcast mengenai apa sih magang MBKM itu. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Atau jangan-jangan nih udah pada kenal semua nih ya sama kita nih. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fitri Nulandari dari Departemen Administrasi. Sebelumnya, kami ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, dari saya, Fitri Nulandari, dari Departemen Informasi dan Administrasi dari TIPC Angkatan 2020. Dan saya Firman Setiawibowo dari Departemen Hubungan Masyarakat dan kelas TIPC Angkatan 2020 juga. Sebelumnya dengar-dengar nih narasumber kita kali ini adalah mahasiswa berprestasi nih. Mungkin dari Masnya bisa kita sapa dulu ya, Mas Firman. Ya boleh nih Kak disapa dulu untuk narasumbernya. Assalamualaikum Mas Tabet. Halo, Waalaikumsalam Fitri dan juga Firman serta teman-teman semua. Oke Mas, bagaimana nih kabarnya Mas? Alhamdulillah, kalau untuk kabarku sendiri sih baik teman-teman. Kalau dari teman-teman sendiri di sini ada Firman sama Fitri, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, dari saya alhamdulillah baik Mas. Gimana nih Mas Firman nih? Saya juga alhamdulillah Mas, baik Mas. Gimana juga? Untuk Mas Abed sendiri ini untuk saat ini posisinya lagi di mana ya Mas? Oke, kalau untuk posisiku sekarang kebetulan aku lagi ada di Jember teman-teman. Kalau boleh tahu Mas Abed ini aslinya itu di mana ya Mas? Oke, kalau asalku sendiri, aku dari Pasuruan teman-teman, tapi sekarang kebetulan itu tadi aku lagi ada di Jember karena ada beberapa urusan yang harus diselesaikan, seperti itu. Oke Mas, berarti kos ya Mas di Jember ya Mas? Iya, betul. Baik, untuk mempersingkat waktu nih ya, mungkin bisa langsung ke topik nih, topik utamanya mengenai apa sih magang MBKM itu. Mungkin banyak ya dari kita pertanyaan mengenai MBKM sendiri. Untuk khususnya di sini tentang magang, mungkin dari Kak Firman nih, mungkin magang MBKM itu menurut Kak Firman gimana? Kalau dari saya sendiri magang MBKM tuh sedikit berbeda mungkin dari magang reguler biasanya. Kalau yang informasi yang saya dapatkan itu kan kalau magang MBKM ini gak ditempuh di semester 7 gitu. Di semester sebelumnya itu bisa, namun ada persyaratan-persyaratannya gitu. Nah, mungkin untuk mengulas lebih lanjutnya ini kan kita ada narasumber nih Kak, ada dari Mas Tabet. Nanti bisa kita kulik-kulik informasi tentang magang MBKM itu. Wah, ini seru nih kayaknya nih pembahasannya ya. Mungkin langsung aja nih dari Kak Firman nih, mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan ke Mas Tabet nih. Dipersilahkan untuk Kak Firman. Ya, terima kasih Kak Ulan. Sebelumnya ini Mas Tabet dari teman-teman kan pasti ada yang kebingungan ya Kak untuk magang MBKM itu seperti apa. Mungkin dari Mas Tabet sendiri selaku narasumber bisa menjelaskan secara singkat ya atau lebih detail juga tidak apa-apa ke teman-teman di rumah biar tidak bingung gitu Kak. Oke, siap. Terima kasih Firman atas pertanyaannya ya. Jadi terkait dengan magang MBKM ini sendiri, menurutku suatu kegiatan akademis yang nantinya itu dapat menjadi pilihan bagi kalian untuk menempuh hal tersebut di luar kampus kalian seperti itu. Dan nanti keuntungan dari magang MBKM ini sendiri, kalian itu nggak cuma mendapatkan 3 atau 4 SKS gitu dari pelaksanaan magang tersebut, tapi kalian bisa mendapatkan 20 SKS seperti itu. Dan kalian nanti di lapangan
juga akan mendapatkan pengalaman real dalam dunia industri atau dunia kerja seperti itu teman-teman. Ditambah lagi di magang MBKM ini sendiri, kalian akan bertemu perusahaan-perusahaan besar atau startup-startup terkenal yang bisa kalian gali pengalaman di situ, seperti itu. Iya Mas, terima kasih atas penjelasannya. Itu kan barusan untuk magang magang MBKM sendiri kan ini yang ditempuh 20 SKS ya Mas. Sementara kalau kita itu kan maksimal menempuh SKS itu 24. Nah, semisal nanti kalau mahasiswa itu mengambil 24 SKS, itu empatnya berarti ngambil di kuliah gitu ya Mas, kelas gitu ya Mas. Itu mungkin bisa dijelaskan Mas. Iya, betul banget Firman. Jadi sesuai dengan yang saya jelaskan tadi bahwa ketika kita mengikuti magang MBKM atau magang Merdeka, kita itu kan akan mendapatkan 20 SKS. Nah, secara otomatis kan kita tahu bahwa maksimal kita untuk mengambil SKS dalam satu semester itu kan 24. Nah, itu kan tersisa 4 SKS. 4 SKS tersebut itu kita bisa ambil dari mata kuliah yang ada di semester tersebut, seperti itu. Sebagai contoh, saat ini kan aku ada di semester 6 teman-teman, dan kebetulan aku juga ikut magang MBKM di Tanihub. Secara otomatis aku dapat 20 SKS. Nah, sisa 4 SKS-nya itu aku ambil dari mata kuliah yang ada di semester 6, seperti itu. Wah, lengkap sekali nih penjelasan dari Mas Tabet nih. Mungkin bisa membantu untuk teman-teman di rumah biar tahu informasinya mengenai magang BKM, terutama untuk masalah SKS. Mungkin dari Mbak Wulan nih Mbak, ada yang mau tanyakan kembali Mbak. Waduh, nih seru juga nih ya ikut MBKM nih ternyata. Ini sedikit informasi aja ya. Mungkin dari saya sendiri kan pernah nih ikut MBKM. Nah, ternyata saya sendiri waktu ikut MBKM itu susah banget untuk mengatur waktunya. Nah, dari Mas Tabe sendiri nih bagaimana nih cara mengatur waktu antara magang dengan kuliah? Mungkin bisa dijawab nggih dari Mas Tabe. Oke, baik. Terkait dengan cara mengatur waktu atau time management sendiri dari saya antara magang dan juga kuliah. Kalau dari saya sendiri tidak kerepotan teman-teman, karena selama magang dan kuliah kan aku hanya mengambil satu mata kuliah aja tuh. Dan mungkin teman-teman juga bertanya-tanya gitu, kenapa bisa begitu? Itu jawabannya seperti yang aku jelaskan tadi. Jadi kita udah dapat konversi 20 SKS dan hanya tersisa 4 SKS yang mana itu hanya mengambil satu mata kuliah. Jadi terkait dengan time management, aku rasa aku nggak kesusahan gitu. Tapi kalau teman-teman semisal menghadapi kesusahan time management, aku ada beberapa metode yang bisa teman-teman terapkan juga nantinya gitu. Semisal teman-teman bisa terapkan Eisenhower Decision Matrix, itu teman-teman membagi kegiatan kalian ke dalam 4 kolom. Ada kolom do, kolom decide, kolom delegate, dan juga kolom delete. Dan itu kalian isi setiap hari. Itu metode yang pertama, metode Eisenhower Decision Matrix. Lalu ada juga metode kedua teman-teman buat time management, namanya itu teknik Pomodoro. Nanti bisa teman-teman cari tahu lebih lanjut terkait dengan metode tersebut. Dan juga ada juga metode yang namanya Eat That Frog. Itu aku ambil dari buku Eat That Frog tersebut gitu. Nanti teman-teman bisa gali lebih lanjut seperti itu. Jadi nggak perlu takut buat teman-teman di sini yang pengen ikut magang MBKM sambil kuliah gitu. Karena itu nggak menghalangi kalian untuk imbang dalam kedua hal tersebut kok, seperti itu. Aduh, nih banyak sekali nih ya ternyata metode-metodenya nih biar bisa mengatur waktu. Untuk selanjutnya ada pertanyaan banyak ini yang pertanyaannya nih. Kira-kira untuk melakukan magang sendiri itu tepatnya nih ya waktunya ini kapan ya Mas? Oke, siap. Terkait dengan ketepatan waktu sendiri, kapan kita harus melakukan magang MBKM, yang pertama kita harus beracuan terlebih dahulu ke panduan yang ada teman-teman. Di panduan kan disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan, mahasiswa yang diperbolehkan untuk ikut magang Merdeka atau magang MBKM adalah mahasiswa yang sudah menyelesaikan 4 semester, dalam artian kalian harus berada di semester 5 sampai 8, seperti itu teman-teman. Dan secara otomatis pendapatku yang tepat waktunya adalah di semester 6 dan juga di semester 8 teman-teman, khususnya buat teman-teman TIP ya. Kenapa aku sarankan di semester 6 dan semester 8? Karena ketika di semester 6, teman-teman akan menghadapi yang namanya tugas akhir gitu kan. Nah, magang ini juga dapat digunakan sebagai sarana atau ajang atau wadah untuk mencari topik tugas akhir kalian agar lebih mudah gitu teman-teman. Lalu kenapa aku sarankan juga di semester 8? Karena di semester 8, teman-teman itu nanti kan sudah tidak ada mata kuliah gitu kan. Nah, ketika kalian ingin mempercantik portofolio kalian atau kalian ingin mempercantik
pengalaman kerja kalian sebelum terjun ke dunia kerja nanti atau lanjut studi, maka magang merdeka ini menurutku adalah solusinya gitu teman-teman. Jadi seperti itu. Waduh, iya terima kasih nih Mas atas saran-sarannya Mas. Mungkin bisa ini sepertinya di teman-teman di rumah ini tertarik nih Mas untuk ikut magang BKM sendiri Mas. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, kan biasanya kalau teman-teman tuh kan kalau mau ikut sesuatu kan juga kadang ada ininya Mas, apakah ada pertanyaan timbul itu apakah mendapatkan uang saku atau bagaimana dari industri yang kita nanti tempat magangi itu Mas. Mungkin dari Mas Tabet pengalamannya nih gimana Mas? Oke, siap. Mungkin di sini aku jelaskan benefit secara luas ya teman-teman terkait dengan keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita ikut magang MBKM atau magang merdeka gitu. Jadi kalau menurutku benefit yang bisa kita dapatkan dari magang merdeka tentu banyak banget teman-teman, mulai dari pengalaman berharga karena kita kan bisa bekerja di perusahaan-perusahaan atau startup-startup besar gitu, khususnya di bidang pertanian gitu. Hal ini tentu nanti akan mempercantik portofolio kalian ke depannya gitu. Selain itu, teman-teman juga mendapatkan uang saku atau bantuan biaya hidup seperti yang dijelaskan oleh Firman tadi gitu. Jadi teman-teman itu dalam 1 bulan itu bisa dapat 2,8 juta gitu. Dan itu hampir sama dengan gaji-gaji karyawan di perusahaan itu gitu. Di sisi lain teman-teman nanti juga bakal dapat sertifikat teman-teman kayak gitu yang itu nanti akan membantu kalian ketika kalian apply kerja di situ gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Firman buat benefitnya. Oh iya baik Mas, terima kasih informasi Mas. Ini sepertinya kalau ada informasi seperti ini bakalan menarik minat nih Mas dari teman-teman di rumah nih Mas. Ya kan juga kebetulan kalau mahasiswa kan kebutuhannya banyak ya Mas. Mungkin akan ada pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan tuh juga pastinya banyak. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya nih Mas. Kalau magang sendiri itu nanti apakah dari kita itu akan dibimbing gitu Mas dari industrinya tersebut? Soalnya kan mungkin dari teman-teman di rumah itu kalau mau ikut magang takutnya setelah terjun di lapang itu bakal dilepas begitu saja itu Mas. Mungkin dari Mas Tabet nih Mas ada informasi yang bisa diberikan nih Mas. Oke, baik. Terkait dengan pelaksanaan magang ini sendiri, kebetulan berdasarkan pengalamanku kemarin, teman-teman itu nanti akan diajari dan juga didampingi mulai dari nol teman-teman kayak gitu, mulai dari kalian nggak tahu apa-apa sampai nanti jadi bisa gitu. Dan nggak mungkin nanti ketika teman-teman ikut magang MBKM teman-teman dilepas begitu saja gitu, dan pasti ada seseorang atau beberapa orang yang mengajari. Kebetulan selama magang kemarin aku dibimbing bahkan oleh 3 orang teman-teman kayak gitu, bayangin. Jadi benar-benar dipersiapkan menjadi seseorang yang siap untuk kerja gitu. Jadi aku dibimbing oleh userku. User itu biasa disebut dengan manajer juga. Lalu yang kedua ada mentor utama, dia itu sebagai penanggung jawabku, dan juga ada mentor lapangan yang setiap harinya bareng-bareng sama aku ngasih tahu cara kerjaku kayak gitu. Jadi bahkan dibimbing sampai 3 orang gitu. Jadi teman-teman nanti bakal didampingi dan diajari gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir dan juga jangan takut gitu. Meskipun teman-teman bekerja di perusahaan besar ataupun bekerja di startup-startup yang terkenal gitu, pasti ada mentornya nanti di dalam situ. Jadi seperti itu. Ya baik, berarti untuk dari teman-teman di rumah ini penonton-penontonnya juga jangan takut ya untuk melakukan magang nantinya karena ini informasi dari narasumber sendiri yang sudah berpengalaman ikut magang itu kita pasti akan dibimbing gitu. Jadi untuk teman-teman di rumah jangan takut untuk belajar dan juga tetap semangat. Mungkin bisa dari Mbak Ulan nih Mbak ada pertanyaan selanjutnya ya? Wah, ini ternyata itu ya, banyak juga ini, ada mentor juga ternyata yang ngebimbing dan mengarahkan kita ini untuk magang. Untuk Mas Tabet sendiri nih, apa pernah ada informasi atau bahkan Mas Tabet juga pernah ngerasain tentang magang online? Itu bagaimana nih Mas? Apa sama seperti magang offline atau berbeda? Mungkin dari Mas Tabet bisa itu deh ngasih penjelasan. Oke, baik. Terkait dengan pelaksanaan magang ini sendiri, itu memang kebetulan ada beberapa sistem kerja yang diterapkan di beberapa perusahaan gitu. Ada perusahaan yang menerapkan WFO, work from office. Ada juga perusahaan yang menerapkan WFH atau work from home gitu kan. Dan ada juga perusahaan yang menerapkan hybrid gitu. Jadi disesuaikan dengan ketentuan dari perusahaan yang kalian tempati nantinya, seperti itu. Tapi kalau dari aku sendiri,
seringnya aku melakukan magang secara WFO teman-teman. Jadi aku sering terjun ke petani langsung mendengarkan keluh kesah dari mereka gitu. Selain itu, aku juga sering jalan-jalan ke kantor dan juga ke gudang gitu buat menyelesaikan pekerjaanku di situ seperti itu. Jadi terkait dengan kegiatan online dan juga offline itu disesuaikan dengan perusahaan yang kalian tempati dan juga posisi yang kalian dapatkan. Seperti itu, Wulan. Wah, baik Mas. Berarti untuk magangnya sendiri nih, apa pernah ada kesulitan gitu dari Mas Tabet sendiri? Oke, jadi berbicara terkait dengan kesulitan, mungkin kalau dari aku sendiri, kesulitan yang dihadapi itu adalah beradaptasi dengan budaya kerja yang ada di perusahaan tersebut, teman-teman, kayak gitu. Karena kan ketika kita magang di perusahaan atau startup besar, habit kerja yang ditemui atau budaya kerja yang ditemui itu juga pasti cukup berat gitu. Karena kita dituntut untuk mencapai target ini, kita dituntut untuk mencapai target itu gitu. Tapi menurutku hal tersebutlah teman-teman yang bisa membentuk aku hingga sekarang gitu dan bisa mempersiapkan kita untuk jadi pribadi yang lebih siap untuk terjun ke dunia kerja dan juga dunia industri kayak gitu. Baik Mas, semoga ini informasinya ini bisa itu ya membuka wawasan nih informasi untuk teman-teman lainnya yang ingin magang di MBKM. Untuk pertanyaan selanjutnya, banyak nih yang bertanya-tanya untuk konsepan magang MBKM sendiri itu apa hanya bisa diikuti oleh individu atau bisa kelompok atau bagaimana ya Mas? Oke, terkait dengan konsepan dari ketika kita mau mengikuti magang MBKM ini sendiri, teman-teman itu hanya boleh diikuti oleh individu ya teman-teman. Jadi berdasarkan keinginan pribadi kalian gitu. Tapi kalau kalian mau ngajak teman-teman kalian itu juga nggak apa-apa gitu, juga boleh banget gitu. Tapi secara prosedural teman-teman itu harus mendaftar secara diri sendiri gitu atau secara individu di website Kampus Merdeka seperti itu. Ya baik Mas, terima kasih. Ini dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Mas Tabet ini mungkin dan juga barusan dijelaskan bahwasanya benefitnya itu lumayan banyak ya untuk ikut MBKM ini sendiri. Dan mungkin ini Mas pertanyaan terakhir Mas. Mungkin dari Mas Tabet apakah ada tip dan trik gitu Mas untuk mengikuti magang MBKM ini Mas biar kita itu pas mengikuti magang itu ya lancar-lancar aja lah semoga lah gitu Mas. Oke, siap. Terkait dengan tips dan trik, ini merupakan salah satu pertanyaan yang aku tunggu-tunggu sih, karena ini penting banget buat diketahui teman-teman semua gitu. Karena ketika kita berbicara terkait dengan tips dan trik ketika melaksanakan magang merdeka, kalau dari aku sendiri yaitu yang pertama, sesuaikan perusahaan yang akan kalian tuju dengan background atau latar belakang pendidikan yang kalian miliki teman-teman, kayak gitu. Hal ini berguna banget buat memperluas potensi kalian biar bisa diterima magang nanti kayak gitu. Karena jujur persaingan di magang MBKM ini cukup ketat teman-teman karena ada puluhan ribu yang mendaftar gitu dan yang diterima itu cuman sekitar 2 ribuan gitu. Maka dari itu yang harus ditanamkan di pikiran teman-teman terlebih dahulu. Sesuaikan perusahaan yang akan kalian tuju dengan background yang kalian miliki. Setelah itu terkait dengan CV yang kalian buat itu nantinya juga harus CV formal teman-teman, jangan pakai CV yang kreatif gitu. Jadi kalian buat CV yang warna-warni gitu, ada warna biru, kuning. HRD pasti pusing baca CV kalian kalau kayak gitu gitu. Jadi buat CV yang formal atau biasa disebut dengan CV ATS friendly teman-teman. Nanti bisa kalian cari lebih jauh gitu. Lalu tips yang selanjutnya, yang ketiga kalau dari aku sendiri, ketika pendaftaran magang merdeka sudah dibuka teman-teman, maka segeralah daftar gitu. Jangan nunggu nanti sampai mendekati deadline karena ketika kuota dari perusahaan tersebut sudah dipenuhi, maka perusahaan tersebut itu akan menutup lowongannya dan biasanya itu terjadi di perusahaan-perusahaan besar gitu. Contohnya kayak Tanihub yang aku tempati sekarang, terus ada Sayur Box, ada Evisri, itu sering banget penuh terlebih dahulu gitu kuotanya. Maka dari itu kalau pengen daftar ya udah daftar di awal kayak gitu. Lalu tips yang terakhir kalau menurutku submit lamaran magang kalian di website Kampus Merdeka ketika di jam kerja gitu. Jangan kalian submit lamaran magang kalian ketika tengah malam kayak gitu. HRD gak mungkin baca lamaran kalian kalau kalian submit jam segitu gitu. Jadi itu berdasarkan pengalamanku terkait dengan tips dan trik ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan juga membukakan pikiran teman-teman nih terkait dengan magang MBKM. Jadi seperti itu Firman dan juga Wulan.
Ya, amin. Semoga bisa membuka dari teman-teman ini ya untuk tergerak gitu, bisa berani ikut MBKM. Yang penting untuk melakukan sesuatu itu pastinya untuk teman-teman di rumah jangan setengah-setengah, diniatkan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah memang sudah niat tekad sudah bulat, baru bisa dilaksanakan. Dan juga tip dan trik dari Mas Tabet tadi itu bisa di ini ya dipertimbangkan buat teman-teman di rumah. Dan juga mungkin ini dari Mbak Ulan bisa dilanjut Mbak. Ya ini udah gak kerasa ya Mas Firman ya, udah di akhir nih, di penghujung acara. Ternyata banyak sekali ya pengalaman dan pembelajaran yang bisa diambil dari program MBKM ini, khususnya magang. Mungkin dari Mas Tabet nih, ada closing statement nih untuk teman-teman di rumah dan mahasiswa-mahasiswi yang ada di Universitas Jember ataupun ada di luar Universitas Jember. Oke, baik. Pesan dan kesan atau closing statement ya buat teman-teman semua terkait dengan magang MBKM ini sendiri. Pesanku sih semangat ya buat teman-teman semua yang akan menjalani magang merdeka nantinya. Karena menurutku magang merdeka ini benar-benar menjadi jembatan yang dapat mengakselerasi karir kita ke depannya gitu. Jadi jangan ragu dan juga jangan takut buat teman-teman yang pengen ikut gitu. Mungkin itu dari aku, Lan. Semangat teman-teman. Ya, Mas, terima kasih. Semangat juga ya buat Mas Tabet nih yang udah di akhir nih, udah mau tugas akhir juga ini. Terus untuk selanjutnya ini mungkin ada apa ya? Ada pesan dan pesan nih dari Mas Tabet sendiri. Eh, jadi kan harus diterapkan untuk tips and triknya buat teman-teman dan mahasiswa semua yang akan mengikuti magang MBKM atau bahkan program-program MBKM lainnya. Mungkin sekian podcast kita kali ini mengenai magang MBKM. Semoga informasi ini bisa memberikan gambaran tidak hanya untuk angkatan 2019 saja, tetapi juga bisa untuk angkatan 2020 atau bahkan bisa buat pandangan nih untuk yang angkatan 2021. Terima kasih banyak untuk Mas Tabet yang sudah berkenan menghadiri podcast kami. Terima kasih juga untuk semua penonton yang akan mendengarkan podcast kita nih. Nah, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.